Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan masuk ke pertemuan 6 dengan materi finite state automata dengan output. Adapun materi yang nanti kita akan bahas yaitu mengenai mesin Moore dan mesin Mealy. Finite state automata dengan output. Nah, jadi sebelum-sebelumnya ini kita kan sudah mempelajari finite state automata saja tanpa output. Nah, finite state automata yang sebelumnya kita pelajari itu keputusannya terbatas hanya pada diterima atau ditolak. Gitu. Jadi, jika menuju final state, maka dia akan diterima. Jika tidak menuju final state, maka dia akan ditolak. Nah, automata yang seperti itu disebut sebagai acceptor. Sedangkan yang akan kita pelajari saat ini yaitu finite state automata yang memiliki output. Nah, finite state automata dengan output ini biasa dikenal sebagai transducer. Tuple-tuple yang dimiliki atau elemen-elemen yang dimiliki oleh finite state automata dengan output itu ada 6. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ada 5 tuple, kalau FSA dengan output dia punya 6 tuple. Yang membedakan di sini karena dia punya output, maka sudah pasti ada simbol untuk output. Simbol outputnya dilambangkan dengan delta, bentuknya segitiga, dan ada simbol lambda sebagai fungsi output untuk setiap state. Nah, di sini selebihnya sama, yaitu ada key sebagai state, sigma untuk input, ada fungsi transisi, sama dan state awal. Yang membedakan juga di sini tidak ada yang namanya final state atau F. Kenapa tidak ada final state? Karena FSA dengan output ini keputusannya ada di outputnya. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya keputusannya itu bergantung pada final state-nya. Jadi kalau menuju final state diterima, kalau tidak menuju final state ditolak. Nah, kalau FSA dengan output ini tidak lagi bergantung dengan adanya final state, tetapi bergantung dengan output itu sendiri. Jadi output yang dimiliki oleh mesin tersebut. Jadi final state dalam FSA output ini dihilangkan. Yang pertama, kita mempelajari mesin Moore terlebih dahulu. Jadi mesin Moore ini keluarannya diasosiasikan dengan suatu state. Jadi outputnya ada di state-nya. Ada sebuah contoh mesin Moore yang menghasilkan keluaran modulus 5 dari suatu bilangan bulat positif dalam bentuk biner. Nah, di sini kita kalau ada soal seperti ini, kita harus tahu konsep soalnya itu seperti apa. Gitu. Jadi, untuk mempelajari mesin Moore dan mesin Mealy ini memang harus lebih banyak menggunakan analisis dan logika. Nah, kita harus tahu dulu konsep dari modulus 5. Keluarannya berupa mod 5. Modulus 5 atau mod 5. Ini kan sudah dipelajari ya sebelumnya di pemrograman basic atau di algoritma basic. Saya rasa ini sudah dipelajari, jadi sudah paham lah semuanya. Modulus 5 mod itu kan berarti artinya sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi dari 5. Berarti keluarannya antara habis itu berarti kan 0, tidak ada sisanya. Atau dari 5 ini bisa sisa 1, bisa sisa 2, bisa sisa 3, bisa sisa 4. Atau habis. Gitu, nggak mungkin dari 5 sisanya 6. Nggak mungkin dari 5 sisa 7. Jadi dari 5 maksimal pasti akan bersisa 4. Atau
minimal dia akan habis. Jadi di sini diketahui outputnya 0, 1, 2, 3, 4 karena keluarannya modulus 5. Dari suatu bilangan bulat positif dalam bentuk biner. Nah, kita harus tahu nih, kita harus pahami maksud dari bilangan bulat positif dalam bentuk biner. Berarti ada bilangan bulat positif tetapi dalam bentuk biner. Nah, kita harus tahu dulu bentuk biner itu yang seperti apa. Ini pun juga sudah pernah dipelajari di sistem digital. Jadi saya tidak akan terlalu banyak membahas bilangan biner ini karena saya yakin semua sudah paham ya. Saya anggap semua sudah paham karena sudah dipelajari di sistem digital. Jadi bentuk biner ini itu terdiri dari 0 dan 1. Gitu. Jadi bentuk biner ini terdiri dari 0 dan 1. Maka inputannya adalah 0 dan 1. Karena semua bilangan positif dalam bentuk biner. Nah, sisanya ini diketahui dari gambar. Jadi kita belum mempelajari bagaimana cara membuat mesin Moore atau mesin Mealy dari soal. Kita akan mempelajari bagaimana cara membacanya terlebih dahulu. Bagaimana sih cara membaca mesin Moore, bagaimana cara membaca mesin Mealy, kemudian nanti kita baru akan mempelajari cara mengkonstruksikannya. Gitu. Jadi di sini sudah ada gambar, ini adalah gambar mesin modulus 5. Nah, cara membacanya, misal kita akan melakukan pembacaan terhadap 7 mod 5. Nah, karena tadi di soal dibilang suatu bilangan bulat positif dalam bentuk biner, maka bilangan positif yang diminta harus kita ubah menjadi bentuk biner. Jadi angka biner dari 7 itu 0, 1, 1, 1. Ini saya tidak akan lagi membahas bagaimana 7 menjadi 0, 1, 1, 1 karena seharusnya ini sudah dipelajari di sistem digital. Bagi yang lupa silahkan dibuka lagi catatan digitalnya karena saya tidak akan membahas bagaimana 7 menjadi 0, 1, 1, 1. Saya akan membahas bagaimana lingkup automatanya. Oke, balik lagi ke contoh. Di sini 7 dalam bentuk biner adalah 0, 1, 1, 1. Maka, bila kita masukkan ke dalam mesin yang sudah terbentuk ini, urutan state yang dicapai adalah dimulai dari start, key 0. Mendapat input 0 dulu yang pertama. Maka Q0 mendapat input 0, hasilnya Q0. State yang dicapai pertama adalah Q0. Selanjutnya mendapat input 1 menuju Q1. Selanjutnya 1 lagi. Dari Q1 transisi input 1 menuju Q3. Dari Q3 mendapat input 1 menuju Q2. Maka state terakhir yang dicapai adalah Q2. Nah, di sini ada fungsi output. Tadi kan lambda itu adalah fungsi output untuk setiap state. Dan mesin Moore keluarannya diasosiasikan dengan suatu state. Maka di sini kenapa dapat lambda Q0 sama dengan 0, lambda Q1 sama dengan 1, dan seterusnya? Karena output berasosiasi dengan state. Di sini kita lihat, yang merah ini adalah outputnya. Outputnya ini didapat dari mana? Tadi yang saya bilang, modulus 5. Modulus 5 itu kan outputnya sisa hasil bagi. Nggak mungkin sisa hasil bagi 5 adalah 6. Sisa 5, masa 6 kan nggak mungkin. Sisa 5 pasti maksimal 4. Maka outputnya 0, 1, 2, 3, 4.
Output ini dalam mesin Moore berasosiasi dengan state. Maka di sini didapat Q0 output 0, Q1 output 1, Q2 output 2, dan seterusnya. Nah, di dalam contoh ini, state terakhirnya yang dicapai adalah Q2. Maka lambda Q2 sama dengan 2. Jadi, 7 mod 5 hasilnya adalah 2. Benar atau enggak 7 mod 5 hasilnya 2? Kalau ada yang masih bingung, boleh pembuktiannya silakan dibuktikan menggunakan kalkulator modulus. 7 mod 5 benar nggak sih hasilnya 2? Itu. Oke, ini untuk mesin Moore. Selanjutnya, untuk mesin Mealy. Mesin Mealy ini sama seperti mesin Moore tadi, dia tupel-tupelnya ada 6, tidak ada final state juga. Tupelnya semua sama seperti mesin Moore, yang membedakan adalah keluarannya atau outputnya diasosiasikan dengan transisi. Kalau tadi Moore diasosiasikan dengan state, kalau Mealy diasosiasikan dengan transisi. Sama dengan Moore, ini kita baru akan belajar cara membacanya. Jadi belum cara mengkonstruksikannya. Cara membaca mesin Mealy. Caranya di sini ada sebuah contoh mesin Mealy dengan himpunan string 0, 1 akan menerima sebuah masukan yang memiliki akhiran dua simbol berurutan yang sama. Jadi balik lagi, kita harus analisis, kita harus pakai logika, konsep soalnya itu seperti apa gitu. Di sini diketahui mesin Mealy dengan himpunan string 0, 1. Maka inputnya sudah pasti 0, 1. Jadi nggak usah dilebihin, jangan dikurangin. Sesuai apa yang ada di soal aja. Jangan berasumsi yang aneh-aneh. Oh, bisa aja kan 2, bisa aja 3, enggak. Tapi apa yang ada di soal saja yang ditulis gitu. Kemudian dia akan menerima sebuah masukan yang memiliki akhiran dua simbol berurutan. Jadi dengan kata lain, kalau akhirannya itu dua simbol berurutan, dia akan diterima. Iya kan? Karena di sini dia akan menerima masukan yang memiliki akhiran dua simbol berurutan. Jadi dengan kata lain, outputnya bisa diterima atau sebaliknya. Maka di sini simbol output Y, N. Maksudnya Y adalah yes atau diterima, N adalah sebaliknya, ditolak. Kita tahu outputnya ini dari mana? Dari soal. Kita analisis. Menerima sebuah masukan yang memiliki akhiran. Berarti dia kan, oh nanti kalau kayak gini diterima nih. Berarti kalau nggak diterima, kebalikannya ditolak. Gitu. Nah, kemudian di sini fungsi outputnya didapat dari soal dari gambar gitu. Jadi ini sudah ada gambarnya. Kita coba melakukan pembacaan terhadap gambar mesin Mealy ini. Kalau kita lihat gambarnya, dari gambar udah kelihatan nih kalau mesin Mealy state-nya output-nya itu asosiasi dengan transisi. Jadi output-nya ada di transisinya. Di sini output-nya ada N, ada Y, sesuai dengan ini. Nah, lambda Q0,0 maksudnya apa? Q0 dengan input 0 hasilnya N. Q0 dengan input 1 hasilnya N. Sesuai dengan gambar. Q0 input 0 hasilnya N. Q0 input 1 hasilnya N. Beda dengan Moore. Kalau mesin Moore, outputnya ada di state-nya. Jadi, lambda Q0 sama dengan 0. Jadi, state Q0, outputnya 0. State Q1, outputnya 1, dan seterusnya.
Kalau mesin mili itu ada di transisinya, maka Q0 dengan input 0 hasilnya N. Dia ada di transisinya. Nah, ini adalah transisi masukan. Kalau status ini maksudnya state, masukan ini inputannya. Inputannya kan 0, 1. Q0 mendapat input 0 menuju Q1. Maka di sini Q ini adalah hasilnya berupa state. Kalau ini delta. Jadi hasilnya berupa keluaran. Delta itu kan output. Jadi kalau Q0 state Q0 mendapat input 0, dia keluarannya N. Q0 mendapat input 0 menuju state Q1. Ini untuk tabel hasil state-nya, ini untuk hasil output-nya. Ini adalah gambar mesin milingnya. Nah, sekarang gimana cara membacanya? Kita lihat di sini. Contohnya, jika ada input 01100. Tadi di soal, dia akan diterima jika akhirannya dua simbol berurutan yang sama. Berarti setiap dia ketemu dua simbol berurutan yang sama, dia harus diterima. Kita cek cara membacanya gimana. Di sini dua simbol yang sama ada kan? 1100 itu adalah dua simbol yang sama maksudnya. Berarti kalau setiap ketemu 11 dia harus diterima. Setiap ketemu 00 dia pasti akan diterima juga. Tapi kalau 01 dia akan ditolak. Kalau 10 dia juga akan ditolak. Nah, cara bacanya kita mulai dulu nih dari startnya ada di state Q0. Q0 dengan input 0 dulu kan di awal. Q0 dengan input 0, kita cek. Q0 dengan input 0 hasilnya N. Menuju state Q1. Maka selanjutnya kita mulai dari Q1 dengan input 1. Q1 dengan input 1, cek Q1 dengan input 1, hasilnya N. Maka di sini N menuju state-nya Q2. Mulai dari Q2 dengan input 1. Hasilnya menuju Q2, outputnya Y, diterima. Karena dia berakhiran dua simbol yang sama. Karena dia memiliki dua simbol yang sama nih. Akhirannya dua simbol yang sama, 1, 1. Maka dia diterima atau Y. Kemudian Q2 mendapat input 0. Q2 mendapat input 0, hasilnya ke Q1 ditolak. Kenapa ditolak? Karena kan dia 1, 0. Yang diterima hanya 11 atau 00 saja. Karena dia 10, maka ditolak menuju Q1. Selanjutnya Q1 mendapat input 0, hasilnya Y. Kenapa diterima? Karena 0, 0. Dia pasti diterima menuju state Q1. Nah, di sini maka hasil output akhir adalah Y, yang berarti input 0, 1, 1, 0, 0 diterima oleh mesin mili tersebut. Jadi ini cara membaca mesin mili. Nah, ini cara mengkonfigurasikan atau mengkonstruksikan sebuah mesin Moore atau mesin mili. Kalau tadi kan kita baru cara membacanya, sekarang cara membuatnya. Gimana sih cara membuat mesin yang seperti soal minta gitu. Nah, di sini ada sebuah contoh. Buatlah mesin Moore dan mesin mili yang mencetak A saat diberi input 0, 1. Nah, di sini diketahui
inputnya dulu. Dari soal kan dia diketahui inputnya itu 0, 1. Maka kita tulis inputnya 0, 1. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurangin. Jadi, apa yang ada di soal aja yang kita tulis. Di sini kan nggak ada keterangan apapun kan, selain input 0, 1. Nah, kita lihat di sini, mesin Moore dan mesin Meili akan mencetak A. Mencetak berarti dia output. Outputnya ini akan menjadi A saat inputannya 0, 1. Jadi dengan kata lain, setiap input 0, 1 dia akan mencetak A. Gitu. Jadi caranya kita buat dulu dasarnya atau basicnya. Jadi yang kita tahu kan input 01 mencetak A, maka kita buat dulu aja dasarnya. Input 01 hasilnya A. Ini kita buat mesin Moore dulu, karena mesin Moore ini kan outputnya ada di state-nya kan. Outputnya ada di state-nya, maka kita buat mesin Moore dulu. 01 hasilnya A. Nah, yang harus kita ketahui juga, setiap state ini harus punya transisi dari semua inputan yang ada. Nah, inputannya itu kan yang ada 0, 1. Maka Q0 harus punya 0, 1, Q1 pun juga harus punya 0, 1, Q2 pun juga sama. Dia harus punya transisi dengan input 0 dan transisi dengan input 1. Nah, sekarang kita udah punya dasarnya, 0, 1, input A. Bisa kita mulai dari awal dulu. Oh ya, ini saya lupa. Dia harusnya state awalnya ada di key 0. Cara menentukan state awalnya sebenarnya terserah. Mau di sini state P, Q, R pun nggak masalah, karena nggak diminta kan di soal state-nya apa, jadi penamaan state-nya terserah gitu, bebas. Nah, di sini state Q 0, state awalnya, saya anggap Q 0 adalah state awal. Dia sudah punya transisi 0, berarti dia belum punya transisi 1. Caranya gimana menentukan transisi 1 dari Q0? Dia menuju kemana? Nah, caranya adalah balik lagi, kita harus analisis, kita harus menggunakan logika. Caranya kita coba-coba aja gitu. Jadi kita coba kalau Q0 dengan input 1 menuju Q1, hasilnya gimana kira-kira? Nah, kita lihat di sini, selain 0, 1, dia mesin ini bisa punya kemungkinan inputannya itu nanti kemungkinan menjadi 1, 1. Dengan mesin seperti ini bisa punya kemungkinan inputan 1, 1. Kalau inputannya 1, 1, hasilnya atau outputnya itu seharusnya B. Karena inputan 0, 1 saja yang hasilnya A. Selain itu, semuanya outputnya harus B. Maka di sini state Q0 dengan input 1 menuju Q1 salah. Kenapa salah? Karena dia bisa punya kemungkinan 1, 1. Kalau 1, 1 harusnya B, tapi Q2 ini outputnya A. Maka di sini letaknya salah. Kalau salah, kita coba lagi ke tempat yang lain atau ke state yang lain. Q0 dengan input 1 menuju Q2. Nah, di sini kita cek outputnya bisa punya kemungkinan 1 aja. Gitu. Jadi, dia bisa punya kemungkinan outputnya 1 aja. Kalau 1 aja, berarti dia harusnya
B juga. Karena yang mencetak A itu hanya 0, 1. Kalau inputannya hanya 1 saja, maka seharusnya B. Tapi di sini hasilnya A. Maka sudah pasti ini salah lagi. Gitu. Nah, ke Q1 salah, ke Q2 juga salah. Jadi sudah pasti Q0 mendapat input 1 adalah ke dirinya sendiri. Jadi di sini input 1. Nah, karena dia Q0 input 1 saja, di sini seharusnya sudah bisa punya output. Kan yang inputnya yang mendapat output A hanya 0, 1. Berarti kalau dia 1 saja, maka dia seharusnya outputnya B. Bu, kan di sini kan input 0 bisa aja B juga. Belum tentu, kita harus cek lagi karena ini kan rangkaian keseluruhan. Gitu. Jadi kalau di sini sudah pasti dia ini kan state awal. State awal itu bisa aja nanti outputnya hanya 1 saja. Kalau dia outputnya hanya 1 saja, maka dia outputnya B. Nah, dari sini state Q0 sudah selesai. Dia sudah punya input 0, dia juga sudah punya transisi dengan input 1. Sekarang kita pindah ke state Q1. Nah, state Q1 ini sudah punya transisi dengan input 1. Yang belum adalah transisi dengan input 0. Caranya sama, kita coba-coba lagi. Nah, sekarang kita coba kalau dia ke Q2. Kalau dia ke Q2, Q1 mendapat input 0 menuju Q2. Kita cek sebelum Q1 itu kan ada inputan 0. Berarti bisa kemungkinan nanti inputannya menjadi 0, 0. Kalau dia 0, 0 seharusnya B outputnya. Tapi di sini hasilnya A. Maka Q1 mendapat input 0, salah. Gitu. Nah, karena ke Q2 salah, kita coba ke tempat lain. Kita coba ke Q0. Q1 mendapat input 0 menuju Q0. Kita cek di sini. 0, 1. 0, 1 itu kan seharusnya mencetak A, tapi di sini dia malah mencetak B. Berarti otomatis ini salah juga. Gitu. Walaupun di sini 0, 0 benar B. Tapi pada saat nanti kemungkinan bisa menjadi 0, 1 hasilnya salah. Karena 0, 1 itu seharusnya mencetak A, bukan B. Berarti ke sini pun salah. Kita hapus lagi. Nggak apa-apa, salah. Gitu. Nah, ke Q2 salah, ke Q0 juga salah. Berarti otomatis dia sudah pasti ke dirinya sendiri. Nah, dari sini kita bisa cek nih. Inputannya 0, 0. Kalau 0, 0 sudah pasti outputnya menjadi B. Gitu. Karena tadi kita coba 0 ke sini salah, 0 ke sini nggak mungkin. Berarti dia sudah pasti ke dirinya sendiri. Kita cek di sini 0, 1. Benar kan hasilnya A? 0, 0. Hasilnya B, benar. Jadi caranya adalah kita coba dan kita cek semua kemungkinan transisi yang ada.
Nah, Q1 sudah selesai, dia sudah punya input 0, sudah punya input 1. Sekarang kita pindah ke state Q2. State Q2 ini belum punya transisi kemana-mana. Nah, kita mulai dari transisi 0 dulu. Transisi Q2 mendapat input 0. Kita coba dulu ke dirinya sendiri. Mendapat input 0. Nah, di sini nanti akan menjadi 1, 0. Kalau dia 1, 0, seharusnya B. Tetapi di sini hasilnya A, maka salah. Nah, sekarang kita coba Q2 ke Q1 dengan input 0. Nah, di sini kita lihat, kita cek 1, 0, benar. 1, 0 hasilnya B. Kita cek lagi kemungkinan yang lain, 0, 0, benar. 0, 0 hasilnya B. Kita cek lagi kemungkinan yang lain, 0, 1, benar. 0, 1 hasilnya A. Maka kemungkinan 0 di sini benar. Supaya lebih pasti, kita coba cek. Kalau Q2, kita taruh transisi ke Q0. Ini untuk lebih meyakinkan aja, benar nggak? Nah, kita coba cek 0, 1. 0, 1 hasilnya harusnya A, tapi di sini B. Otomatis di sini salah, berarti benar Q2 input 0 menuju Q1, maka yang ini kita hapus. Nah, Q2 sudah punya transisi 0, sekarang tinggal transisi 1. Kita coba transisi 1 ke dirinya sendiri. Nah, kita cek di sini 1, 1. 1, 1 hasilnya harusnya B. Tapi di sini A, maka sudah pasti ini salah. Nggak mungkin ke dirinya sendiri. Berarti kita coba cek ke Q1. Kita cek di sini berarti Q2 mendapat input 1, berarti di sini jadi 0,1. Q2 mendapat input 1 menuju Q1. Kita cek 1, 0. Benar hasilnya B. Kita coba semua kemungkinan yang ada. Kita cek dari sini. 1, 1. Benar hasilnya B. Kita cek lagi. 1, 1. 1, 1. Harusnya hasilnya B. Tapi di sini hasilnya adalah A. Maka 1 Q2 mendapat input 1 tidak benar di sini. Karena kalau kemungkinannya 1, 1, dia harusnya B. Maka kita hapus, nggak mungkin nih 1 ada di sini. Kita coba ke Q0. Q2 input 1 menuju Q0. Nah, kita coba 1, 1. Hasilnya B, benar. Kita coba semua kemungkinan yang ada. 1, 0. Benar hasilnya B. Kita coba dari sini. 1, 1. Benar hasilnya B. Nah, kita cek semua. Q0 sudah punya 0, 1. Q1 sudah punya transisi 0, 1. Q2 pun juga sudah punya 0 dan 1. Jadi, kita cek semua kemungkinan yang ada. Jika output tersebut 0, 1, maka harus selalu mencetak A. Nah, ini berarti sudah selesai bentuk mesin Moore yang sesuai dengan soal. Setiap mencetak 01, setiap diberi input 01, maka dia akan mencetak A.
Nah, sekarang kita buktikan benar nggak sih setiap dia mencetak 01 itu hasilnya selalu A. Kalau kalian ragu-ragu, kalian bisa buktikan sendiri. Cara buktikannya, kalian masukin aja string atau inputan apapun. Asal aja, misalnya di sini 01, 0, 0, 0, 01, 01. Nah, berarti di sini setiap dia ketemu 01, dia harus A, menuju A di sini. Setiap ketemu 01 harus menuju A. Setiap ketemu 01 harus menuju A. Kita cek ke mesin. Yang pertama dulu, dimulai dari ini state awal nih harusnya ya. Saya lupa gambarin state awalnya. State awalnya key 0. Mendapat input 0 dulu. 0, 1. Benar A. Kemudian di sini kan 0, 1, benar A. Kemudian dari 1 ke 0. Dari 1 ke 0, B, benar kan? Kemudian dari 0 ke 0 lagi, B, benar. Nah, dari 0 ke 0 lagi, B, benar. Nah, dari 0 ini ke 1, A. Taunya dari mana sih, Bu? Dari 01, dari 01 ikutin aja input yang ini nih. Jadi inputnya kita ikutin 0, 1, nih di sini 0, 1, 0, 1, A. Kemudian 0-nya 3 kali, 0, 0, 0. Dia B. Nah, baru mulai pada saat 0, 1, dia mencetak A. Kemudian 0, 1, dia mencetak A. Jadi mau dirangkai string seperti apapun, setiap dia ketemu 0, 1, mau di depan, mau di tengah, mau paling belakang, dia harus selalu mencetak A. Baru mesin kalian yang kalian gambarkan ini benar. Kalau ada yang miss satu aja salah, berarti ada yang salah sama mesin yang kalian buat. Kita coba pembuktian yang kedua. Misalnya yang tadi ragu nih, coba lagi deh yang kedua, udah bener belum sih? Nah, kita cek satu-satu. Kalau satu-satu, berarti dia harusnya B. Kita cek di sini. 1, 1. B. Benar kan? Nah, kemudian di sini 1, 0. 1, 0. B. Benar kan? Nah, kemudian di sini 0, 0. 0, 0. B. Benar. Nah, dari sini mulai 0, 1. Tadi kan terakhir di sini kan, di Q1, 0, 1. Berarti dari sini 0, 1. Benar, ketemu A. Nah, sekarang kita terakhir ada di Q2. Setelah 1, 0. Berarti tadi 1, 0. B. Benar kan hasilnya 1, 0, B. Nah, dari sini 0, 1 lagi nih. Mulai dari sini kan. 0, 1. A hasilnya. Benar kan? Nah, mulai dari sini 1, 1. Hasilnya B. Jadi, setiap dia ketemu 0, 1 harus selalu mencetak A. Jadi, setiap dia, misalnya dari sini kan kita ikutin input yang kedua. Jadi, 1, 1, B. 0, 0, B. Kemudian di sini ada 0, 1. Pokoknya 1, 1, 0, 0, 1, A. Kemudian ada lagi 0, 1, A. Baru 1 lagi B. Gitu. Jadi, setiap dia ketemu 0, 1, maka akan mencetak A. Nah, dengan dua pembuktian ini, maka bisa kita katakan mesin more yang kita buat sudah tepat. Kalau misalnya kalian masih kurang yakin, boleh mau 3 atau 4 kali dibuktikan dengan string yang berbeda. Nah, ini cara mengkonfigurasikan atau mengkonstruksikan atau membuat
mesin more dari soal yang diberikan. Nah, cara membuat mesin Meli-nya gimana? Kalau kita udah ketemu mesin more, cara membuat mesin Meli-nya tinggal kita ikutin aja. Bedanya output di mesin Meli itu ada di state-nya. Jadi misalnya di sini 1 0. Berarti kan Q 0 dengan input 1 harusnya B. Berarti kita B ini kita pindahin ke sini. B. Kemudian Q 0 dengan input 0 hasilnya B. Maka B di sini kita hapus, kita pindahin ke sini. Begitu juga dengan Q1. Q1 mendapat input 0, hasilnya B. Berarti B di sini dihapus, pindahin ke sini. Dan seterusnya. Kalau mau lebih mudah, kalian bikin tabel transisinya dulu. Gitu. Jadi, tabel transisinya kalau Q0 mendapat input 1, hasilnya B. Q0 mendapat input 0, hasilnya B. Dan seterusnya. Kalau sudah ada tabel transisinya, tinggal kalian ikuti hasil outputnya sesuai tabel transisi yang sudah dibuat. Oke, jadi sampai sini dulu untuk pertemuan 6 kali ini mengenai FSA dengan output, yaitu mesin Moore dan mesin Mealy. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.